Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat yang ke-17 ini merupakan sebuah doa permohonan Paulus kepada Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan ketika Paulus berdoa, dia tidak berdoa supaya setiap jemaat di Efesus itu tidak tambah cantik, tidak tambah ganteng dan lain-lain. Tetapi bukan berarti kecantikan dan kegantengan itu tidak penting, bukan. Maksud Paulus di sini adalah bahwa dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan roh hikmat kepada setiap jemaat di Efesus, supaya mereka sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran, supaya mata hati mereka diterangi, dicelikan, dibukakan, sehingga mereka mengerti panggilan Tuhan kepada mereka menjadi orang percaya. Itulah permohonan doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Itulah sebabnya kalau di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berdoa memohon kuasa daripada Tuhan supaya dengan kuasa itu Allah memberikan hikmat dan pengertian kepada jemaat di Efesus supaya mereka sungguh-sungguh mengerti panggilan mereka sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, yaitu mengerti kebenaran Allah melalui pengajaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus perlu benar-benar mengerti akan pengertian, mengerti akan panggilan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang percaya, sebenarnya Tuhan sudah di dalam kuasanya, Dia memberikan saya dan Bapak Ibu kuasa untuk mengerti dan melihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan kacamata, dengan lensanya Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa sebenarnya Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita pengertian. Tuhan membukakan mata hati kita, mata rohani kita. Sehingga dengan membuka mata hati rohani kita, kita mampu melihat segala sesuatu di dalam dunia ini dengan baik dan benar menurut ukuran Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada kita begini Bapak Ibu. Satu-satunya kumpulan manusia di dalam dunia ini, satu-satunya kumpulan manusia di bawah matahari, di bawah langit, adalah kumpulan orang Kristen yang dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu di dalam dunia ini dengan jelas. Karena ketika sebagai orang Kristen kita melihat segala sesuatu di dalam dunia ini, kita melihatnya bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan akal sehat kita, tetapi kita melihat segala sesuatu di dalam dunia ini berdasarkan lensanya Tuhan, berdasarkan penglihatan Tuhan. Dan kalau kita melihat segala sesuatu di dalam dunia ini dengan penglihatan Tuhan, maka kita akan sanggup mengerti segala sesuatu yang dapat kita lihat di dalam dunia ini.
Karena itu Bapak Ibu, kalau kita masih belum mengerti, belum melihat segala sesuatu di dalam dunia ini dengan uh, tidak mengerti, maka kita perlu menangis di hadapan Tuhan. Kita perlu meraung di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti segala sesuatu di dalam dunia ini dengan baik. Demikianlah firman Tuhan ini yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian, dan harapan saya firman Tuhan ini boleh menolong kita memahami hati Tuhan, memahami maksud Tuhan bagi kita semua. Salam dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.